Pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek telah dibuka dan kita akan mencermati kinerja perdagangan saham hari ini. Ya, dan untuk mengetahui pergerakan saham hari ini, kita bergabung bersama analis MNC Sekuritas Muhammad Rudi. Selamat pagi, Mas Rudi. Selamat pagi, Mbak Anggita. Ya, Mas Rudi, tadi IHSG baru saja dibuka dan dibuka melemah ya di zona merah. Ini seperti apa analisa Anda untuk pergerakan IHSG di akhir pekan ini? Ya, kalau kita lihat memang semalam ya untuk dari Wall Street sendiri itu memang bergerak di zona merah. Pasca dari Gubernur Federal Reserve ya, Michael Bowman sendiri mengatakan tetap akan melanjutkan untuk dari pengurangan pembelian obligasi dari US sendiri. Dan juga memang ini kekhawatiran terhadap tapering off masih menjadi perhatian oleh para investor. Selain itu juga kalau kita lihat dari rilis ya makroekonomi kita untuk dari penjualan retail sendiri menurun minus 5% secara month on month atau minus 2,9% secara year on year. Memang kalau kita perhatikan hal ini disebabkan adanya PPKM leveling ya yang terjadi di bulan Agustus kemarin untuk di PPKM level 4 dan juga memang menurun di level 3 baru di akhir-akhir periode Agustus kemarin. Nah, kurang lebih seperti itu Mbak Gita. Baik, artinya bukan hanya terkait dengan sentimen dalam negeri yaitu PPKM, namun juga penggerak utama adalah sentimen eksternal ya, yaitu kebijakan dari The Fed dan juga data perekonomian di Amerika Serikat. Nah ini Mas Rudi, biasanya kan kalau akhir pekan itu sering atau rawan terjadi profit taking. Bagaimana dengan hari ini? Ya, saya setuju ya untuk adanya hari ini memang adanya profit taking atau memang untuk mengamankan dari cash, di mana memang kalau kita lihat beberapa investor saat ini lebih memilih untuk melakukan cash out dari portofolio yang mereka miliki saat ini. Karena kenapa? Kalau kita lihat untuk dari secara historical ya dalam 5 sampai dengan 10 tahun terakhir ini bisa dikatakan September itu menjadi zona merah untuk dari pergerakan IHSG kita. Jadi untuk dari beberapa kita lihat seperti emiten-emiten blue chip dan juga untuk dari lapis 2 saat ini banyak untuk dilakukan penjualan oleh para fund yang cukup besar pada saat ini Mbak Anggita. Baik, untuk hari ini sendiri apakah dari domestik atau sentimen dalam negeri sendiri masih minim sentimen positif atau seperti apa? Iya, kalau untuk saat ini saya masih melihat cukup minim untuk dari sentimen yang terjadi untuk di IHSG kita saat ini. Meskipun memang kalau kita lihat untuk dari data Kemenkes sendiri, untuk dari pemaparan COVID-19 itu mulai menurun ya di bawah untuk dari level 6.000 per harinya. Namun yang harus tetap diperhatikan adalah kita harus melihat untuk dari beberapa kinerja yang kemungkinan memang kalau kita lihat saat ini beberapa industri kembali terpukul dari adanya PPKM leveling kemarin, yang dimana memang kalau kita lihat beberapa untuk dari industri cukup mengalami kesulitan dalam penjualan dan juga untuk dari produksinya Mbak Anggita. Baik, ini kalau kabar dari dalam negeri sendiri, beberapa hari lalu pemerintah mengumumkan untuk cadangan devisa Indonesia di bulan Agustus mencapai 144,8 miliar USD. Ini apakah tidak menjadi katalis positif juga untuk pergerakan di pasar saham? Ya, kalau kita lihat dari data cadangan devisa sendiri, memang disebabkan oleh impor kita yang menurun. Dimana kalau kita lihat saat ini memang kalau wajar sekali jika cadangan devisa kita itu meningkat, disebabkan memang ekonomi sebenarnya saat ini masih kembali bergejolak ya, sehingga memang kalau kita perhatikan impor menurun dan juga ekspor kita pun menurun, sehingga wajar cadangan devisa bisa dikatakan bertumbuh. Dan juga kalau kita lihat untuk dari beberapa yang dilakukan oleh pemerintah sendiri itu menerbitkan SBN, jadi sehingga itu meningkatkan untuk dari sisi cadangan devisa sendiri Mbak Anggita. Baik, nah Mas Rudi, kalau akhir pekan ini IHSG sedang minim sentimen positif, bagaimana prediksi Anda untuk di pergerakan pekan depan nanti? Ya, untuk dari pekan depan sendiri saya melihat untuk dari support IHSG kita akan berada di level 5938 dan juga untuk dari lowest-nya adalah di 5884. Sementara untuk resistennya sendiri IHSG kita akan tetap bergerak di rentang 6150 sampai dengan 6263. Selama memang kalau kita lihat harus menunggu ya katalis-katalis yang bisa menjadi penggerak IHSG untuk di pekan depan nantinya Mbak Anggita.
Baik, nih Mas Rudi, kita beralih ke pergerakan saham sejumlah emiten. Ini dari sektor perbankan, BNI melakukan rights issue di hari Senin. Bagaimana dampaknya terhadap investor atau seperti apa respon dari investor? Ya, untuk dari right issue BBRI sendiri ya, salah satu right issue terbesar yang ada di Bursa Efek Indonesia. Kita harus perhatikan ya untuk dari sisi penggunaan dananya akan seperti apa nantinya. Karena memang untuk dari right issue sendiri, konotasi untuk dari investor Indonesia sendiri adanya aksi korporasi right issue justru itu lebih kepada hal yang lebih negatif. Namun justru kalau saya lihat dengan kondisi tersebut itu bisa dimanfaatkan oleh para investor untuk masuk kembali ke saham-saham blue chip katakan seperti BBRI. Sehingga saya rasa jika adanya pelemahan pada saat ini itu menjadi salah satu peluang para investor masuk ke dalam saham BBRI pada saat ini, Mbak Anggita. Baik, nah Mas Rudi, ini terkait dengan emiten yang melantai di Bursa Efek Indonesia. Untuk pekan ini ada 9 emiten baru yang baru saja IPO. Apakah ini berdampak untuk IHSG? Oke, untuk dari 9 emiten yang saat ini mulai melantai ya di Bursa Efek Indonesia, lebih kepada saya melihatnya itu kepada strategi. Jadi untuk dari sisi weighting-nya sendiri itu mungkin tidak mempengaruhi secara signifikan ya. Namun itu akan tetap menjaga untuk dari behavior para investor untuk tetap melihat bahwa meskipun ISG kita bergerak di zona merah, namun tetap adanya sinyal positif lah untuk dari adanya saham-saham yang baru melantai di Bursa Indonesia itu mengalami penguatan yang bisa dikatakan signifikan, Mbak Anggita. Baik, terakhir Mas Rudi, rekomendasi Anda untuk saham yang berpotensi atau prospektif diinvestasikan hari ini apa saja? Ya, untuk dari pergerakan saham sendiri saya melihat ada Adaro dengan target price-nya sendiri sampai dengan 1.400 sampai dengan 1.450. Lalu juga ada LPKR yang bisa dilakukan buy on weakness dengan target price-nya sendiri 156 sampai dengan 170. Lalu juga ada BRPT yang bisa dilakukan buy on weakness dengan target price-nya sendiri sampai dengan 1.100, dan juga SMGR yang juga bisa dilakukan spekulatif buy dengan target price sampai dengan 9.200, Mbak Anggita. Baik Mas Rudi, terima kasih untuk informasinya. Sehat selalu. Pemirsa, itu tadi analis dari MNC Sekuritas Muhammad Rudi.